Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang Yonex raket, yaitu Astrox 100 ZZ. Jadi di sini kita ada dua raket dengan seri yang sama, tapi perbedaannya adalah yang satu G6 dan yang satu G5. Jadi supaya yang masih penasaran antara gripnya nanti dengan pengaruh titik balance-nya, semoga setelah menonton video ini bisa benar-benar paham. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis senar yang cocok untuk Astrox 100. Jadi jangan sampai salah memasang senar dan tarikan di Astrox 100. Karena apa? Karena akan terasa jelek sekali menggunakan raket ini. Jadi beberapa orang menggunakan Astrox 100 dikatakan tidak bagus pukulannya atau pukulannya kurang kencang. Jadi itu karena kesalahan senar dan tarikan. Jadi saya sudah coba beberapa jenis senar, dan yang paling sesuai adalah Nanogi 99 dengan tarikan 28,5 29,5. Jadi yang kedua adalah Aerobit Boost. Aerobit Boost ini juga sama 28,5 29,5. Jadi kalau ditarik di bawah itu akan jelek sekali untuk smash. Karena apa? Karena sweet spotnya akan di tengah. Jadi ini sudah raketnya sudah mau putus, jadi tarikannya sudah kendor juga. Sweet spotnya akan berubah di tengah sini. Jadi kalau tarikannya masih bagus, sweet spotnya akan di atas sini. Jadi sangat bagus untuk smash. Jadi buat kalian yang narik tarikan 28,5 itu sebenarnya tarikan 27 di mesin raket kalibrasi. Sayangnya sedikit sekali toko raket yang ada mesin raket kalibrasinya atau mesin senar kalibrasi. Jadi kalau kalian pergi ke toko raket yang biasa-biasa, tarikannya harus dinaikkan 1 atau sampai 1,5 tarikan. Jadi ini sebenarnya waktu pertama beli tarikannya 27-28, tapi di toko raket sekarang harus 28,5 29,5. Jadi nanti berdasar mesin senar di masing-masing toko kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Astrox 100 juga bisa pakai BG80 power dengan tarikan 2829 atau tarikan 292 simpul. Tapi sayangnya BG80 power umurnya sebentar, yaitu dia cepat kendor daripada senar-senar lain yang sudah saya coba. Jadi kalau kalian mau coba, boleh di antara 3 senar itu. Dan jangan sekali-sekali memasang senar kecil di Astrox 100 karena hasilnya akan jelek sekali. Jadi ini ada satu lagi menggunakan senar yang kecil, yaitu Nanogi 98. Jadi tarikannya cukup lumayan, 27,5. Secara sweet spot dia masih di tengah. Tapi untuk repulsion powernya sangat kacau kalau pakai tarikannya senarnya senar Nanogi 98 ini. Jadi powernya kalah jauh dengan pakai Aerobit Boost atau Nanogi 99. Jadi itu untuk senar yang cocok di raket ini. Berikutnya kita akan tes berat dan balance pointnya. Jadi karena ini udah mau putus, saya akan potong nanti senarnya supaya kita bisa tahu balance pointnya, perbedaannya antara G6 dan G5. Jadi saya akan pindah sedikit kameranya supaya melihatnya lebih jelas nanti. Jadi supaya bisa nimbang. Dan tentunya nanti akan saya lepas gripnya supaya benar-benar terlihat berat asli raket dan balance point raketnya. Jadi misal ini senar terpasang Nanogi 98, beratnya 96,44. Jadi kita nanti bahasnya cukup banyak. Nah ini 93,29. Jadi raketnya G6 cenderung lebih ringan daripada raketnya G5. Entah itu karena gripnya lebih besar atau gimana.
Dan ada satu lagi, mungkin kalian akan bertanya nanti kenapa ada isolasi di raket saya ini. Jadi ini untuk menyeimbangkan balance raketnya. Jadi kalau kalian taruh raket seperti ini, sorry di atas kaca, kalian taruh raket di ujung kaca seperti ini, tidak boleh berputar, atau kita balancing seperti ini, raketnya tidak boleh berputar. Jadi ini yang belum di balance raketnya, tanpa isolasi sama sekali. Kalau kita taruh posisi seperti ini, raketnya akan jatuh berputar. Karena apa? Karena Asrock 100 ada lemahnya sedikit. Saya ulang sedikit lagi. Jadi kurangnya Asrock 100 ini adalah di frame-nya ini. Karena motif dari frame ini adalah stiker. Jadi otomatis stikernya hanya satu sisi, dan itu membuat frame-nya akan berat di sisi stiker. Jadi kita harus kompensasi motifnya ini dengan isolasi. Kalian bisa gunakan isolasi kabel. Paling bagus pakai isolasi kabel. Supaya apa? Supaya pada saat kita memukul bola nanti, kalau bolanya di tengah gini, kalau raketnya tidak balance, maka raketnya akan berputar seperti ini. Kalau yang misalnya sisi ini yang berat, waktu kita mukul bola seperti ini, bolanya akan dipaksa ke sudut berlawanan dengan beratnya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalian pernah atau sering mengalami setiap mukul bola selalu meleset 5 atau 10 derajat, dan itu terjadi apabila kalau putar-putar raket seperti ini. Jadi itu sekaligus tips untuk balancing raket. Untuk beratnya tadi saya ulang lagi sekali, 93,33, satunya 96,47. Jadi masih ringan yang G6 walaupun pakai senar lebih besar. Tapi kita akan buka lagi gripnya supaya benar-benar tahu sebelum itu. Jadi ini 96,47. Kita tulis dulu supaya nggak lupa. Yang ini 93,31. Kita buka gripnya sedikit. Kita akan ukur beratnya tanpa grip. Jadi kalau berat gripnya selisihnya sama nanti, berarti memang benar handle dari G5 akan membuat raketnya lebih berat. Jadi di sini saya pakai cushion wrap juga untuk dasarannya dengan 2 lapis. Jadi kalau gripnya sendiri kita timbang, masing-masing grip rata-rata akan menghabiskan 5 gram. Ya, ini 4,65. Grip yang dipakai 4,65. Dan tentunya cushion wrapnya kita bongkar juga. Seharusnya sekitar 5 gram. Jadi 5,19 gram. Dan yang terakhir, kalau kalian bongkar grip dasar dari Asrock 100, usahakan kasih isolasi bening seperti ini. Jadi mungkin kelihatan refleksnya aja ya. Dan jangan terlalu tebal-tebal supaya tidak menambah berat raketnya. Jadi hanya overlap sedikit saja supaya tidak menambah berat grip raketnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada Asrock dengan grip satu lagi. Kita akan bongkar. Di sini juga ada cushion wrapnya juga sama. Jadi kita akan timbang gripnya. Nah, yang ini ada kesalahan sedikit, yaitu menebalkan sisi belakang. Jadi banyak orang yang menganggap kalau belakangnya besar raketnya tidak akan lepas. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Selama raket itu pas di genggaman kita, tidak akan pernah lepas.
Yang berikutnya adalah gripnya nih. Nah, gripnya sendiri udah lebih berat, 5,57. Belum termasuk concern wrapnya. Nah, jadi yang ini agak kacau sedikit. Ini cara pemasangan yang salah. Jadi waktu masang cushion wrapnya ditarik. Jadi kalau masang cushion wrap jangan sampai ditarik. Kalian bisa lihat video saya yang lainnya untuk pemasangan cushion wrap. Atau nanti setelah ini saya akan pasang lagi setelah masang raket. Nah, ini ada kesalahan sedikit, yaitu banyak sekali penambahannya. Jadi berat gripnya sendiri 7,03. Ditambah lagi ini dasarannya selalu berikan isolasi, tapi juga jangan terlalu tebal karena isolasinya berat sekali. Saya akan bongkar isolasinya ini. Jadi saya bongkar bukan karena isolasinya jelek, tapi karena saya akan mencari berat aslinya. Nah, ini stiker aslinya stroke 100 ini. Jadi stroke 100 ini nggak bisa dipalsukan kalau yang asli, karena di sini ada RFID-nya. Jadi ini biasanya saya cabut, tapi supaya tidak terlalu lama. Dan kita akan timbang berat isolasinya lagi. Jadi untuk raket yang satunya beratnya jadi 962. Jadi perbedaan berat gripnya yang saya pakai dan yang ini raketnya beli second adalah 5,19 berbanding 9,62 gram. Jadi sebenarnya ini masih ada isolasinya, tapi saya rasa tidak sampai setengah gram beratnya atau ringan sekali. Mungkin akan saya buka nanti. Oke, sekarang kita timbang beratnya 88,11. Stroke 100 beratnya 88,11. Satunya, nah ini baru betul, 86,83. Jadi lebih ringan yang senarnya senar kecil. Karena ini senar besar, jadi dia pasti akan lebih besar, plus ada balance. Jadi balance saya cabut juga. Sorry. Jadi satu isolasi 0,4 gram. Dan kemungkinan isolasinya ini juga segitu, beratnya 0,4 atau 0,5. Dan untuk titik balance ya, kalau nggak ada grip pastinya akan berubah jadi lebih head heavy. Yang sebelumnya tidak seberapa head heavy, jadi balance nya naik
sekitar 1 cm. Jadi buat kalian nanti yang memang biasa yang ukur balance pointnya, jangan sampai memasang grip terlalu berat. Ini aslinya balance-nya saya di 31,5, selalu saya buat di 31,5 dari bawah. Sekarang tanpa grip ya naiknya jadi 32,5, jadi berkurang 1 cm karena berat gripnya. Yang ini saya tadi lupa balance ya. Untuk ini lebih head heavy ternyata dengan senar analogi. Berat balance-nya di 33 perbanding, atau saya salah tadi. Oh ya benar. Oh ya, karena ada 0,5 gram isolasinya. Jadi berat aslinya tadi ini sebelum saya bongkar, saya udah ukur ya di sekitar sini. Jadi balance point aslinya di 30,6 atau di antara R sama di 30,7 balance aslinya. Dan setelah dibongkar gripnya, balance-nya berubah di 32. Di 33. 30,7 ke 33. Jadi gripnya itu cukup berat. Sampai di situ. Selanjutnya kita akan mengukur balance point dari raket aslinya. Jadi saya masih ada satu yang belum dibongkar. Jadi masih ada satu yang masih belum disenar dan dibongkar. Ini balance point raket Astrox 100 sebelum disenar. Jadi di Rope X ini. Jadi balance aslinya di 30. Kalau ini dibuka plastiknya, balance aslinya seharusnya di 30,5. Jadi ini balance asli dari Astrox 100 30,5 mm. Jadi selanjutnya kita akan bikin supaya sama nimbangnya.
supaya sama perbandingan hasil tesnya. Kita akan timbang berat 0,66. Jadi cukup berat. Ternyata cukup berat 0,66 untuk isolasi ya. Jadi supaya kalau basah supaya kayunya tidak hancur seperti ini, kayu gripnya. Jadi kalian bisa lihat ada yang terbang-terbang gini. Maka setiap main atau ganti grip, isolasinya diganti supaya isolasinya nggak sampai rusak juga. Nah, selanjutnya kita akan bongkar total. Jadi buat yang nanti beli Astrox 100, kalau grip aslinya lebih berat daripada grip Yonex seperti ini, dan pastinya lebih berat memang. Supaya kalian bisa selalu ngepasin balance point. Jadi kalau sudah bagus mainnya, jangan sampai setiap ganti grip balance-nya berubah-berubah. Jadi disesuaikan dengan pemasangan hand gripnya tadi. Jadi berapa banyak perlu cushion wrap, berapa banyak jarak dari hand gripnya. Jadi beratnya udah kita catat semua. Dan berat raket aslinya 91,3. Jadi walaupun baru, saya sama yang tadi, tetap stikernya ini mempengaruhi beratnya. Jadi lebih berat di stikernya ini. Ini berat baru 91,3, jadi setara dengan berat raket tadi ini tanpa sudah ada senar, tanpa grip. Jadi selanjutnya kita akan bongkar senarnya karena memang akan diganti nanti. Udah langsung putus, belum juga dipotong. Jadi untuk motong senar ditahan supaya dia nggak mental. Jadi ditahan di frame samping, tahan frame atas, kemudian di diagonal. Saya buka gini supaya nanti benar-benar terlihat bedanya secara jelas. Ini tadi G6 sama G6. 83,88 tanpa senar, tanpa grip. Yang barunya 91,26. Untuk plastiknya ini beratnya sekitar 2 gram. Jadi sekitar 89,5 gram, memang sesuai spek bawaannya. Dan yang kedua,
adalah yang G5. Jadi ini seharusnya nanti saya cabut karena dalamnya ini adalah RFID, cukup lumayan, beratnya 0,2. Jadi sekarang kita perbandingannya yang G6 tadi sama yang G5. Jadi ini saya mengganti senarnya karena senarnya benar-benar tidak bagus dipakai. Bisa nyangkut ya. Nah, jadi ini salah satu yang salah simbolnya tadi, karena tanpa ada hubungannya dia mati sendiri. Ini untuk di G5 83,80. Jadi ternyata untuk G5 dan G6 ini beratnya tidak terpaut jauh, jadi hampir sama. Jadi buat kalian nanti yang beli G5 dan G6 sama aja berat raketnya, walaupun gripnya lebih besar dan lebih kecil. Jadi untuk balance pointnya kita akan ukur lagi, karena sekarang posisinya benar-benar sama, kosongan tanpa grip. Balance point dari G5 di antara S sama T. Balance point untuk G5. Sorry. 320. Sekarang balance point untuk G6. Huruf T. Jadi sama juga, bentar lagi.
Jadi sama juga, sama-sama di 320. Jadi balance pointnya untuk G5 dan G6 sama-sama di 320. Seharusnya jaraknya sama. Campur sekali lagi deh. Harusnya beda. Huruf T. Tiga 20. Tiga dua satu. Jadi ada beda 1 mili. Lebih heavy ternyata yang G5. Jadi kalau kalian yang belum lihat tadi G5 G6 ya. Jadi yang G5 Nah, yang G5 3U G5 HTV nya lebih HTV 1 mili. Itu saya nggak tahu karena apa. Mungkin karena yang G6 tadi sudah banyak cat yang hilang. Jadi seharusnya sama kalau menurut saya, kalau masih baru dua-dua ya. Jadi kalian yang beli nanti G5 dan G6 sama aja, nggak ada bedanya. Hanya beda di besar gripnya nanti. Nah, jadi kita ukur juga. Jadi kita bahas tuntas antara G5 dan G6 ini. G5 ini G6 19,59, G5 20,01. Jadi bedanya sedikit sekali, cuman 0,5 mm. Jadi nggak akan berasa. 20,18, 20,22, 20,22, sorry. Nah, ini tadi berarti yang kena pegangan tangan. Jadi bedanya 0,7. Bedanya 0,7 mm. Jadi G5 dan G6 bedanya tidak banyak, hanya 0,7, nggak akan berasa. Jadi seperti itu dari saya untuk gripnya. Berikutnya kita udah tahu perbandingannya tadi di 320, yang ini di 315. Jadi kalau kalian mengganti gripnya lebih tipis lagi, maka akan dapat balance pointnya makin heavy sedikit lagi. Jadi buat kalian nanti yang menggunakan ASRock 100, semoga tips dari saya ini benar-benar bermanfaat buat kalian ya. Jangan sampai yang pertama salah memasang senar, tipe senar dan tipe tarikannya. Saya tambah lagi untuk tarikan. Jadi banyak sekali yang berdiskusi sama saya di video-video sebelumnya, ataupun ada teman-teman main saya yang selalu mengkomentari tarikan besar akan mengurangi power. Jadi sebenarnya tidak seperti itu, tidak mutlak seperti itu. Karena apa? Tarikan harus sesuai dengan spek raketnya. Jadi makin stiff harus makin tinggi tarikannya, atau rule-nya dia akan berbanding lurus. Jadi semakin stiff, semakin heavy, tarikannya harus semakin kencang. Jadi semakin kencang tarikannya, senarnya harus semakin besar, supaya untuk mengimbangi power atau harmonis senarnya. Jadi repulsion power itu akan didapat maksimum pada saat senarnya harmonis. Jadi kalau kalian pernah main gitar, ada senar-senar tertentu kecil dari besar, dia kalau harmonis maka pantulannya akan bagus sekali. Jadi di raket pun seperti itu. Jadi ada raket di mana frame-nya ini
dia benar-benar perfect harmonis dengan senar yang terpasang. Jadi saya baru dapat satu raket yang seperti itu, yang saya coba senarnya itu Asrock 9 dengan BG80 power tarikan 28 di simpul biasa, 2 simpul aja. Jadi di Asrock 9 benar-benar bagus, di atas sweet spotnya, area repulsionnya juga besar. Jadi itu baru satu raket yang saya dapat perfect seperti itu. Kalau untuk Asrock 100 masih belum bisa seperti itu, karena memang didesain bukan untuk all round seperti Asrock 9 tadi. Jadi benar-benar full power pukulnya, area repulsionnya cuma setengah, dan sweet spotnya di atas itu Asrock 100. Dan kalian tidak bisa coba nanti senar-senar lainnya. Jadi senar yang paling perfect adalah bisa menghasilkan area repulsion besar dan sweet spot di atas. Lebih bagus lagi kalau sweet spotnya memanjang, makanya kita selalu pakai 4 simpul untuk narik crossnya ini supaya sweet spotnya memanjang dari atas ke bawah. Jadi kalau kalian banyak sekali yang nggak ngerti 2 simpul atau 4 simpul fungsi untuk apa. Yang pertama untuk menjaga frame raket supaya dia tidak gemuk jadi bulat. Yang kedua adalah memanjangkan sweet spot. Jadi pemain dunia banyak sekali, kita kalau lihat tabel ya, dia 4 simpul dengan crossnya jauh lebih besar. Jadi memang dia setting permainannya supaya smashnya bagus, supaya lobnya bagus, seperti itu. Jadi buat kalian nanti yang masih ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar atau bisa kontak saya via WhatsApp nanti. Dan buat kalian semua yang udah menyaksikan, jadi jangan lupa subscribe channel kita supaya lebih ramai lagi. Dan semoga benar-benar bermanfaat buat kalian. Jadi jangan sampai salah dengan senar dan tarikan raket. Terutama jangan pernah menganggap tarikan kencang akan mengurangi powernya. Jangan pernah menganggap seperti itu, karena itu tidak ada hubungannya kalau spek raketnya benar. Jadi kebanyakan orang yang bilang tarikannya kencang, powernya hilang, itu cuma satu masalah. Dia tetap menggunakan raket spek biasa, bukan raket spek high end, ditarik kencang sekali. Jadi kalau raket biasa biasanya shaftnya medium stiff atau medium flat atau medium. Jadi kalau shaftnya masih di posisi medium, tidak akan bisa tarikan kencang karena powernya dari repulsion raketnya akan diredam di shaftnya. Jadi ini teori raket yang banyak sekali orang nggak paham, makanya selalu banyak sekali, bukan banyak, hampir seluruh pemain yang kita temui di lapangan, bukan pemain profesional, akan menganggap tarikan kencang powernya akan hilang, padahal tidak ada hubungannya. Jadi itu pesan saya yang terakhir untuk tarikan senar. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi terima kasih, salam badminton, semoga kalian semua bisa bermain dengan baik. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tambah sedikit ini supaya jadi satu video ya. Ini adalah RFID di raketnya. Jadi yang sebelumnya kalian bisa lihat nanti. Ini di raket sebelumnya. Saya akan lepas karena bakal menambah ketebalan atau feelingnya kurang bagus. Jadi di bawah stiker ada RFID-nya. Saya akan lepas kedua-duanya. Nah, jadi di Asrock 100 selalu ada RFID seperti ini. Ini sebenarnya fungsinya dari penggantinya barcode. Nah, kalian bisa lihat RFID-nya seperti ini. Ini adanya tambahan video sedikit. Di sini ada titik hitam, ada isinya juga. Yang gini-gini saya cabut supaya nggak bikin ribet pada waktu kita masang grip nanti.
Nah, jadi buat koleksi aja. Terima kasih.